له لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Masih kita di dalam jual beli yang dilarang, yang diharamkan dikarenakan zatnya. Jadi secara garis besar jual beli itu diharamkan. Pertama dilihat dari sisi rukunnya. Itu rukun jual beli itu barang yang dijual, kemudian uang yang dibayar atau barang yang menjadi barternya itu bagaimana. Kemudian orang yang jual beli yang berakad itu kayak apa. Kemudian siwahnya. Kalau ada sesuatu yang dilarang di situ biasanya muncul. Atau dari sistemnya. Kadang-kadang lengkap, rukunnya lengkap dan syarat-syarat rukun itu lengkap, tapi sistemnya yang salah. Ya, sama seperti membeli model cabutan. Model cabutan itu sistemnya. Kalau rukunnya lengkap aja. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, ya, ada siwot. Cuman pakai model cabutan. Istilahnya itu tidak tahu yang dibeli yang mana, yang penting nyambut yang mana itu sudah yang saya beli. Nah, itu hukumnya masuk haram. Bahkan kalau seumpama ada yang nggak dapat dari cabutan itu masuk judi, bukan jual beli lagi. Itu masuk judi. Ya. Termasuk juga model mesin capit, ya, mesin capit yang sekarang banyak anak kecil-kecil itu. Itu hanya bosnya satu itu bosnya. Itu yang bosnya satu. Cuman naruh di toko-toko muslimin yang nggak ngerti. Itu judi ya. Sudah wadih, bukan syubhat lagi. Judinya sudah jelas. Innal harama bayyin dalam hadis. Kemudian kita masuk ke pembahasan wa kulli muskirin, betul ya? Sahih. Nah, wa kullu muskirin wa muharramin katumbur. Termasuk yang dilarang untuk dijual belikan wa kulli muskir, segala hal yang memabukkan. Memabukkan di sini mau itu sudah aslinya, memang aslinya memabukkan, khamr, ya, arak, model topi miring, topi lurus, semuanya ini model gitu sudah haram. Ya, oplosan kah asli kah itu haram sudah. Atau yang campuran. Contoh seumpama dulu kita ini tahunya Sprite tuh campur bodrek pelet. Dulu tuh SMP kita tahu kabar gitu. Ya, enggak tahu sekarang, semoga enggak ada yang nyoba aja. Tuh Sprite campur bodrek bisa mabuk. Sprite-nya halal dijual, bodrek juga enggak masalah. Tapi kalau menjual dua-duanya langsung dengan orang yang dia tahu ini dipakai. Ini dipakai. Haram menjualnya. Tapi kalau dia membeli terpisah, Ustaz, ya bukan salah kita. Bodreknya di toko A, Sprite-nya di toko B. Bukan salah kita. Karena yang salah yang dia ngeramunya itu. Beli komik, dia bilang tuh batuk, tonton. Iya. Tapi langsung satu kotak habis, sekali minum ya teler juga. Nah, seperti ini yang sekiranya
tidak identik dengan memabukkan, nggak sampai haram. Menjualnya ya, pelakunya haram. Ini kan masalah menjualnya nih. Atau sumpama ini memabukkan, kata orang memabukkan, tapi bukan untuk minum, Ustaz. Untuk apa? Untuk contoh meredam luka ya, alkohol sumpama. Orang panas itu biar gak kejang itu dikasih alkohol di ketiaknya anak kecil itu ya. Nah, itu membeli itu untuk obat, bukan untuk obat minum ya, bukan, tapi obat oles. Tidak masalah, tidak apa-apa membeli alkohol untuk itu. Toh alkohol yang dipakai untuk obat itu apakah memabukkan apa enggak? Karena istilah alkohol ya, itu enggak semua bisa diminum. Ada alkohol yang memang enggak boleh diminum. Kalau diminum meninggal. Ya contoh alkohol obat itu. Coba orang teler itu minum alkohol. Besok inalillah sudah. Karena itu memang bukan dikonsumsi. Sama dengan alkohol campuran minyak harum. Alkohol campuran minyak harum itu yang kita dapat kabar dari beberapa yang ngerti itu bukan untuk diminum. Istilahnya dibilang memabukkan tidak, tapi dia racun. Istilahnya bukan untuk diminum tadi ya, obat kimia. Dari sini nanti muncul khilaf hukum memakai parfum beralkohol kayak apa. Haram apa enggak? Yang bilang ini adalah alkohol sama dengan arak, maka hukumnya haram memakai parfum yang beralkohol. Tapi yang mengatakan, oh enggak, ini bukan alkohol seperti arak, tapi dia ya alkohol untuk nguap aja, menguap biar kalau disemprot itu nyebar itu loh. Nah, jadi ini nggak bisa diminum bahaya untuk yang peminumnya. Maka kita bilang berarti ini tidak apa-apa memakai yang beralkohol tadi. Paling mentok makruh. Paling full hukumnya makruh. Cuman karena ini masih belum jelas, maka syubhat. Kemakruhannya ini masih makruh apa haram di syubhat. Ya, Al-Habib Zain bin Ibn Simin hafidhullah, beliau lebih condong kepada keharaman. Sehingga pakai sekiranya yang tidak ada alkoholnya itu lebih baik daripada yang beralkohol yang masih diperselisihkan hukumnya. Itu masalah jual kullu muskir ya, setiap sesuatu yang memabukkan. Ustaz, saya ini menjual contoh air apa itu? Air aren seumpama. Ini air minum enggak memabukkan. Cuman yang membeli ini dibeli tapi sama dia diproses dulu. Kita enggak menjual bentuk araknya, kita menjual yang bisa legen, misalnya kalau dia itu legen ya. Nah, tapi sama dia diproses sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda tahu kalau orang ini memang senang proses itu, memang dia itu senang minum arak? Iya, saya tahu, haram menjual apa legend itu haram. Kalau Anda tahu ini nggak minum legend, dia diproses dulu sama dia, haram. Ya, kenapa? Karena lil ma'al, nantinya dipakai minum arak nggak boleh. Tapi kalau kita nggak ngerti, dia yang penting nggak ngerti ya, mengkorek-korek nggak boleh. Tanya detail ya nggak boleh, karena itu warok yang terlalu tidak boleh. Warok itu wajib, tapi adanya warok yang terlalu itu bisa jadi was-was. Orang yang warok yang terlalu itu nggak baik. Karena kalau dalam kaidah fikih itu sesuatu yang sudah sempurna, kalau berlebihan jadi buruk lagi. Ya, rambut bergelombang itu bagus, tapi keribu repot, Pak. Ya kan? Tajwid itu bagus, tapi terlalu tajwid bukan bacaan Quran akhirnya.
Tamtid ini terlalu belok-belokkan sampai artinya mat tabi'i jadi lebih dari mat lazim. Itu bukan qiraah kata ulama. Kenapa? Terlalu tajwid, terlalu tajwidnya. Yang bukan qalqalah diqalqalahkan, tawallud, bukan bacaan baik. Justru haram. Ya, ini yang disebut dalam hadis Rasul, iyyakum waluhunal ghina. Hati-hati make lagu-lagu waktu baca Quran, make nada-nada tembang-tembang yang bukan Arab. Pernah ini di Indonesia tembang Jawa. Dikira nyaman padahal nggak bagus. Ya. Ya seperti ini sama. Warok itu kehati-hatian bagus. Tapi terlalu hati-hati tidak baik. Jadinya was-was. Kalau sudah was-was, gak ada yang halal akhirnya, haram semua. Repot, ini haram semua sudah, gak ada yang halal. Karena terlalu hati-hati, repot, jangan. Fikih gak seperti itu. Nah, kemudian wa muharramin, ya, menjual sesuatu yang diharamkan. Katumbur. Nah, tumbur ini model-model darbuka gitu loh. Darbuka tapi bukan darbuka, model-modelnya. Nah, itu masih khilaf memang. Alat musik ini kayak apa? Menjual alat musik ini bagaimana? Itu khilaf. Cuman sebagian besar mengatakan enggak boleh. Ustaz, alat musik ini kan istilahnya tergantung yang make. Iya. Karena itulah dalam hal ini untuk musik sendiri itu ke situ pembahasannya nanti. Imam Ghazali itu membahas kalau seumpama alat itu identik dipakai orang fasik. Identik dipakai orang fasik. Kalau rebana kan bukan ya. Walaupun kita bilang qasidah itu musik, cuman bahasa Arabnya qasidah gitu aja, bahasa Arabnya. Indonesia ya lagu juga itu. Ini bahasa Arab Ustaz. Lagu cinta Arab banyak juga, Pak. Kadang yang repot buat acara maulid pakai lagu Arab yang cinta-cintaan nih, repot. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena waktu maulid itu ya cinta Nabi yang dipakai. Ini bukan lagu percintaan walaupun bahasa Arab. Harus paham kita. Ada waktunya. Bahkan melakukan qasidah nadanya nada India itu nggak boleh. Nada dangdut haram. Kenapa? Karena itu nurunkan wibawa sholawat. Kebanyakan orang itu nggak ngerti makna. Pas qasidah yang dia dengar lagu India, maka yang tergambar yang joget ya. Yang tergambar yang joget, dia nggak akan mikirkan makna sholawat itu. Dia nggak ngerti bahasa Arab, dia apa bisa khusyuk dia. Karena itulah qasidah-qasidah itu yang sekiranya membangkitkan cinta, bikin khusyuk ya. Orang-orang salaf itu pas qasidah banyak yang nangis. Bahkan yang nggak paham pun bisa nangis. Kenapa? Karena nadanya mengingatkan Nabi. Ini nadanya mengingatkan penyanyi dangdut. Geleng-geleng dia, Masya Allah. Akhirnya muncul salawat koplo di situ. Ya, hati-hati. Karena itulah harus ada fikihnya. Nggak sembarangan orang-orang yang memuji Nabi, qasidah itu apa itu harus ada fikihnya. Semua ada fikihnya. Nah, alat musik juga sama. Istilahnya kata ulama, kalau seumpama alat-alat itu yang identik dengan kemaksiatan itu haram. Ya, contoh trompet. Ya, trompet ini kalau sudah dekat Desember nih nggak boleh tuh. Ya. Apalagi sekarang ini banyak nih pernak-pernik Natal dijual. Itu haram ya. Yang menjual dosa, yang beli walaupun muslim dosa, yang kafir ya dosa juga. Karena orang kafir itu seumpama dia khusyuk, nggak pernah judi, nggak pernah pacaran, nggak pernah makan haram, makannya sayur aja, ya nggak pernah zina,
ya, nggak pernah minum khamr, dia tetap di neraka selamanya. Cuman siksaan khamr nggak dapet, siksaan zina nggak dapet, nggak pernah zina, tapi neraka selamanya itu. Nah, tapi kalau dia nyicipin yang maksiat, ya kena siksa juga. Jadi orang-orang kafir yang di neraka selamanya itu tetap nanti dapat siksaan nggak sholat, siksaan nggak puasa tetap. Jadi jangan dikira seseorang muslim menjualkan daging babi ke orang kafir itu boleh. Nah, daging babi untuk orang kafir pun haram. Ustaz, menurut agama dia boleh. Lah agama yang benar yang mana? Islam ya sudah. Ngapain Anda pakai agama dia? Jadi aturan yang dipakai itu agama kita. Karena memang inna dina indallahil Islam. Hanya isunya agama yang benar di Allah cuma Islam. Artinya aturan Islam yang benar. Jadi nggak boleh jadikan alasan saya nggak jual khamr untuk muslim. Saya tulis di warung khusus non muslim. Dia jualan khamr nih macam-macam. Tetap namanya Anda membantu kemaksiatan. Ustaz, dia nggak maksiat kok. Menurut agama dia boleh. Agama dia benar enggak? Salah ya sudah. Berarti agama yang benar bilang ini haram, selesai. Nah, sebagian orang maaf, berburu anjing dijual ke orang non muslim. Ya, kadang berburu babi dijual ke atau SP4 katanya, SP4 sana. Uangnya haram. Duitnya haram. Kenapa? Karena tadi ini menjual sesuatu yang haram ke siapapun itu haram. Walaupun kepada orang yang di agama dia bilang boleh. Sehingga di situ di dalam masalah jual ya. Kalau memang itu sudah identik haram, tidak bisa lagi. Nah, kalau seperti alat-alat kayak model rebana sudah pasti rebana ya. Tidak ada di diskotik rebanaan, nggak ada Pak. Saat ini nge-rap pakai rebana nggak ada itu. Ya, syarat-syarat rebana ya wis kalau nggak di majelis ya di musola gitu aja sudah merebana. Nah, cuma yang masih kayak piano, kadang ada yang masih pakai ya. Ada yang qasidah pakai piano masih ada. Ada yang gitar juga sholawat pakai gitar. Ya seperti kayak apa? Ini syubhat. Kalau masih dipersisikan, kalau zaman dulu haram. Menurut beliau, Abdullah bin Husain bin Thahir, ulama wara', beliau ini gurunya Abi Ali Habsyi. Ini gurunya Abi Ali Habsyi, gurunya abahnya Abi Ali, Muhammad bin Husain al-Habsyi itu Abdullah bin Husain bin Thahir. Orangnya Masya Allah, wali ya, masuk wali besar. Bahkan disebutkan beliau itu ya semua sifat mulia di Ihya Ulumuddin beliau punya. Sifat akhlak beliau itu adalah Ihya, bahkan lebih dari Ihya. Bahkan disebutkan beliau itu memberi syafaat bukan hanya untuk orang kampungnya atau majelisnya, enggak. Tapi muslim yang hidup di masa beliau sedunia dapat syafaat dari beliau. Itu saking tingginya. Ini kalau nggak makom kutub nggak bisa. Itu makom kutbiyah. Ini kalau beliau langsung bilang haram. Alat-alat musik mutlakon sudah haram. Nah, ini yang syadid ya, yang agak keras di dalam hukum. Nah, sehingga beliau mengatakan ini apa namanya alatul malahi, alat-alat yang bikin lalai dari Allah. Cuman ada kalanya alat-alat ini itu dipakai orang-orang soleh, sehingga bukan bikin lalai, bahkan bikin ingat. Kayak Habib Soleh Tanggul itu, Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, itu beliau pernah pakai mutrib ini yang punya gambus. Tapi sekali petik sampai pada Allah. Kita petikan lalai dari Allah masalahnya. Nah, dari sini dilihat yang pakai siapa. Ya, pakai siapa. Sehingga dalam hal ini nggak bisa kita jadikan mereka itu untuk contoh boleh. Karena mereka ini orang-orang yang dekat pada Allah, nggak bisa jadikan dalil. Kasih contoh, umpama ya. Ada orang bilang,
Ngerokok itu boleh, nggak makruh. Kenapa? Guru kumpul ngerokok nggak boleh seperti itu. Karena yang make orang-orang khusus. Nggak bisa kita makin boleh, bahkan sunnah. Repot lagi kalau bilang sunnah. Kenapa? Guru kumpul make Ustaz. Nggak bisa. Hukum makruh paling minim makruh kholas itu paling minim sudah. Semua dia bilang sunnah Ustaz. Mau engkau ajari anak engkau untuk sunnah? Kalau itu sunnah, oh enggak mau saya ngajarin anak saya ngerokok. Enggak mau dia. Kalau dibilang sunnah, ayo nak kita latihan ngerokok ayo biar dapat sunnah, ngamalkan sunnah ayo. Kalau bilang sunnah, enggak ada yang bilang. Dari sini enggak bisa dijadikan contoh amaliyah wali itu enggak bisa. Kenapa demikian? Karena mereka bisa jadi ada alasan tertentu di dalam ngerokok itu. Yang mana kita alasannya nggak punya. Alasan kita itu nggak ada, untuk mereka punya alasannya. Jadi nggak bisa langsung dibilang boleh kok. Paling mentok makruh. Makruh itu dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Ya, itu paling mentok. Kemudian wa yahrumu bai'u syai'il halali tahir ala man ta'lam annahu yuridu an ya'siya bih. Dan haram menjual sesuatu yang halal, bahkan suci, halal suci, kepada orang yang engkau tahu ini dia pakai untuk maksiat. Hukumnya enggak boleh. Kalau tahu ini pakai maksiat ini. Ya. Barangnya halal, cuman kalau tahu ini dipakai maksiat barang ini haram. Contoh seumpama pakaian kurang bahan ya, pakaian kurang bahan. Itu halal kalau yang pakai suami seorang istri. Tapi kalau kita tahu ini sering keluyuran kalau tengah malam ini perempuan nih, haram kita jual ke dia. Ini dipakai tengah malam jadi nanti dibuat keliling, haram kita bantu, nggak boleh menjual. Padahal ini barang-barang halal. Ya. Pisau halal, suci pisau itu. Ya. Tapi kalau kita ngerti ini biasanya ngerampok nih, haram kita jual. Quran, menjual Quran kepada orang kafir haram. Kenapa? Karena dia najis, nggak boleh untuk megang. Saya wudhu Pak, wudhu Anda nggak sah. Karena syaratnya wudhu itu Islamnya yang berwudhu. Dia nggak Islamnya apa bisa sah? Nah di sini penting untuk mengetahui siapa yang membeli. Ya, jadi sini rukun ada, rukun pembeli ada, cuman sifat-sifat pembeli ini perlu diketahui. Ya. Nah kemudian wa bai'ul asya'il muskirah sama tadi ya, menjual segala hal yang memabukkan, baik itu najis atau suci. Najis seperti khamr, suci ini seperti apa? Ganja suci ya, heroin, sabu-sabu itu suci ya. Pengedar heroin sholat bawa heroin 0,5 kilo di kantong, sah sholatnya. Terus dia bawa barang haram, iya haram dikonsumsi, tapi dia suci. Karena itulah polisi yang penyelidik itu, kalau dia nyicipin heroin untuk mengetahui ini gula pasir heroin, itu nggak dosa, walaupun dia telan, asal nggak sampai mabuk, nggak mungkin 1 sendok Pak, nyicipin paling segini aja kan. Tapi kalau nyicipin khamr, walaupun setetes dosa, karena khamr najis. Orang sholat bawa khamr, batal sholat. Orang sholat bawa ganja, nggak batal. Kenapa? Karena ganja suci. Ya, kalau khamr najis. Kemudian wa yahrumu bai'ul ma'ib bila idharin li'aibih. Haram menjual barang yang ada cacatnya tanpa menampakkan cacat tersebut. Biasanya ini barang-barang second, harus dijelaskan.
Ini pernah gini nih, HP ini pernah terjadi gini. Ini dulu kalau foto bagus, sekarang foto jadi 2 yang difoto, sumpama. Ini dijelaskan harus, nggak boleh didiamkan. Karena sang pembeli itu dia nggak tahu barang, yang ngerti barang ya penjual, wajib dikasih tahu. Berarti boleh Ustaz menjual barang yang cacat, boleh. Makanya isinya barang BS. Di pasar Loa itu banyak. Barangnya nggak sempurna, tapi dijelaskan ini cacatnya kayak gini. Biasanya orang kayak di toko-toko sarung itu ada sarung BS yang harganya awal 300 jadi 100. Tapi dia jelaskan ini salahnya di sini yang bikin harga turun ini. Nah, itu enggak apa-apa. Asal dia menjelaskan aibnya. Asal menjelaskan aibnya. Sama baju itu kalau jahitannya kurang pas bisa turun harga. Nah, jelaskan ini aibnya. Ini kantongnya enggak ada, biasanya ada kantongnya itu. Nah, itu hukumnya wajib. Menjelaskan aib itu wajib. Ya. Bahkan istilahnya menumpuk, menggabungkan buah yang bagus dengan yang busuk jadi satu, dibungkus, dijual per kilo, enggak boleh. Keluarkan dulu, enggak ada yang makan itu yang busuk itu. Kalau Anda ngerti, jangan digabungkan dengan yang bagus, langsung dibungkus, ini dijual per kilo ini. Nah, keluarkan untuk yang busuk, keluarkan. Waduh, rugi Ustaz, jadi resiko Pak. Jual beli itu ya ada untung rugi, ya mending kita rugi di dunia tidak rugi di akhirat. Para ulama itu yang soleh ketika mereka berjualan itu pasti nambahin. Kata mereka, kami nggak mau mengambil wailun untuk hanya sekedar untung sedikit ini. Artinya apa? Lewat ayat tadi, wailul lil mutaffifin. Kami nggak mau membeli wail dengan hanya segini untungnya. Mending kita selamat dari wail yang walaupun ya rugi dikit tidak apa-apa. Ya, nah, seperti itu. Terus kemudian, ya apa kalau menjual barang biasanya itu ada namanya apa? KW. Ya apa KW? Kadang KW ini mereknya sama, gitu. Merek-merek baru itu wajib jelaskan ya. Ini sama-sama mereknya Pak. Cuman yang ini asli, ini yang KW, itu harus. Nggak boleh dia nggak jelaskan. Ya, kenapa? Karena ketika dibilang KW otomatis ada kekurangannya yang nggak sama dengan yang asli. Ya, karena itulah harus dijelaskan. Tanpa melihat ini ya apa yang bikin KW ini, nggak usah lihat. Oh, itu repot bahasanya. Masalahnya, kenapa yang KW ini kok terbebas menyebar di pasaran? Berarti ada yang sengaja membiarkan. Ya, kalau memang itu nggak boleh, pasti sudah disidak dari awal. Tapi ini memang dibiarkan. Nah, ini repotnya di situ, Pak. Sehingga kalau dibilang ini nggak boleh, kenapa pemerintah membiarkan barang KW ke mana-mana? Sementara yang penting sebagai penjual Anda yang takut kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan ridhonya, yaitu Anda harus jelaskan. Ini yang asli ini yang KW ini harganya sekian, ini sekian. Kalau dia tanya apa kekurangannya, nah ini agak repot ini memang. Apa min plusnya apa ini? Yang jelas yang KW min terus pasti itu. Yang pasti yang KW itu min, gitu. Dan itulah dia lebih murah. Cuman kalau Anda nggak tahu, bilang nggak tahu, tidak masalah. Karena kita cuman menjelaskan yang kita tahu. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Ya. Kemudian, wala tasihhu kismatu tarikati mayyit wala bai'u syai'in minha ma lam tufidu yunu wa wasaya. Dan tidak sah membagi waris mayit.
Ya, ini masalah, kok masalah waris Ustaz? Ini masalahnya jual beli barang waris kayak apa? Ini kan masuk jual beli yang haram nih. Nah sekarang menjual barang warisan ini kayak apa hukumnya? Nah beliau dibahas ini, tidak boleh dan tidak sah. Artinya nggak sah di sini, kalau sudah terjadi batal, wajib dikembalikan. Tidak sah membagi warisan mayit atau menjual salah satu daripada warisan sebelum utang-utang mayit dibayar. Nah ini penting ya. Jadi orang kalau meninggal, jika dia punya harta, sebelum harta itu dibagikan ke ahli waris, itu harus melewati 5 perkara dulu. Nah, 4 perkara ya. Yang pertama hak Allah. Harus beres hak Allah dulu. Seperti apa? Dia sudah wajib zakat, belum zakat, keluarkan zakatnya. Ini sudah haul nih, sudah haul. Dan nisab sudah nisab, sudah haul. Seminggu kemudian meninggal dan belum terbagi, belum dikeluarkan zakatnya, wajib keluarkan zakat. Itu hak Allah. Di antaranya juga, di antara hak Allah itu haji. Orang ini sudah wajib haji dari 3 kriteria istitoah lengkap. Dia sehat, dia aman perjalanan, PP perjalanan aman, gak ada perang, gak ada apa. Yang ketiga, dia ada biaya untuk haji dan untuk nafkah keluarga yang ditinggal. Di sini dia wajib haji. Kalau di Indonesia ya, bahkan di sebagian negara itu wajib daftar. Wajib daftar. Nah, kalau dia tidak daftar padahal sudah wajib terus meninggal, maka wajib dikeluarkan dana haji. Gak boleh tanpa dikeluarkan, gak boleh. Wajib dikeluarkan dana haji. Nah, dikeluarkan dana haji ini dana berapa Ustaz? Dana badal apa dana haji dari Indonesia? Beda ya, nilainya beda. Badal paling 20. Tapi kalau dari Indonesia bisa 50 ke atas. Ada yang mengatakan karena dia melanggar dalam hal tersebut, dia nggak daftar, itu dikeluarkan dana berangkat dari Indonesia. Jadi nggak sah dibadalkan orang Mekah, nggak sah. Kan di Mekah rata-rata orang yang badalkan orang sana kan. Yang punya PT sini, dia ngoling sana, tolong ya badalkan fulan-fulan. Nah, di sana murah aja karena orang sana sudah. Enggak, yang muktamad harus dari sini berangkat. Sebagai hukuman karena dia nunda-nunda untuk daftar. Tapi kalau yang sudah daftar, dia nggak dosa. Cuman ini wajib dilaksanakan hajinya. Karena dia sudah istitoh, wajib dibadalkan. Kadang-kadang mama yang haji malah bukan dia. Sudah dia nggak haji, nggak dibadalkan lagi. Ini repot. Dan yang kewajiban ini, mayit ini. Cuman nggak sempet gara-gara kuota belum tiba. Belum ada panggilan di tahun berapa itu belum tiba. Nah, ini penting pembahasannya itu. Itu diantara ya. Jadi harus dikeluarkan hak Allah. Yang kedua, hak manusia. Nah, ini utang piutang ini. Karena itulah usahakan kalau berhutang itu ditulis. Minimal istri ngerti, anak yang paling besar ngerti, karena kita nggak tahu ajal. Kita nggak ngerti kapan ajal, nggak paham. Nah, kalau seumpama nggak nulis, kemudian ketika ada pengumuman dari pihak keluarga yang merasa pernah dihutangin oleh almarhum, hubungin keluarga. Ini repotnya, pas ada yang ngaku-ngaku repot.
Itu kemarin utang saya 20 juta. Bukti mana? Enggak ada bukti. Dia ngutang pakai lisan aja, dia repot. Kalau itu benar, kasihan mayit karena ahli waris nggak mungkin mau bayar karena nggak ada bukti. Kasihan mayit. Kalau itu salah, kasihan ahli waris. Ketipu juga dia kan. Nah, dari sini untuk mengantisipasi ruginya penghutang ini dikubur atau ruginya ahli waris, itu tulis. Utang itu tulis. Sehingga dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib boleh mengatakan, semenjak aku mendengar bahwasanya orang, kata Nabi, orang yang syahid saja tercegah dari derajat syuhada gara-gara punya utang. Semenjak itu aku nggak pernah meninggalkan tulisan hutang. Tak tulis terus atau bantal. Dia nggak tahu kapan meninggal, yang penting pas buka bantal ngerti ini catatannya itu utang saya. Sehingga dibayarkan oleh ahli waris. Itu harusnya seperti itu. Ya. Jangan sembunyi-sembunyi kita ngutang. Pas istri kaget tuh, punya betul utangnya. Ya, harus tahu. Ya. Termasuk juga barang-barang orang di rumah. Ya, sepele ini ya. Kita dianterin orang mungkin apa, ya, sehingga koleksi piring tetangga itu banyak. Piring fulan banyak. Warna-warni piringnya. Yang punya piring mau nagih nggak enak, cuman piring masa ditagih. Tapi nggak elas juga kalau nggak dibalikkan itu loh. Maka di sini harus tahu diri lah. Periksa barang di rumah yang bukan milik kita, cari ini dari siapa ini. Jadi ini dari siapa ini? Langsung balik. Karena khawatir pas meninggal dianggap warisan. Oh, ini warisan apa ini? Padahal barang orang. Hati-hati ya. Nah, ini penting. Jangan sampai di rumah itu ada barang orang. Karena kalau sepele kadang dilupakan, Pak. Wis gampang, orangnya ikhlas. Iya orangnya. Kalau anak-anaknya ya repot lah. Harus betul-betul Anda tahu ini barang siapa. Yang ketiga, wasiat-wasiat. Wasiat ini pemberian ke orang lain selain ahli waris ya. Tapi setelah wafat. Contoh ada orang mengatakan, nanti kalau saya meninggal ini motor kasihkan kaum situ, kasihan kaumnya, beda hotel terus. Nah itu sah. Dan itu termasuk kecerdasan orang tersebut. Karena dia pengen punya jariah. Kenapa? Maaf. Kadang ahli waris gak mikirkan jariah untuk mayit. Yang nyari duit, ya, yang sampai banting tulang itu mayit, tapi pas meninggal gak jadi ingat sedikit pun sama ahli waris. Bahkan untuk jariah mayit aja gak sudi ahli waris ini. Nah, seperti ini harus setiap orang itu memikirkan diri sendiri. Karena gak ada yang memikirkan Anda, kecuali Anda sendiri. Itu apa? Anda bikin wasiat. Entah wasiat ini tapi nggak boleh ahli waris ya, harus di luar ahli waris. Untuk di pondok situ, contoh seumpama di tanah situ kalau saya meninggal kasihkan situ, atau di mobil ini kalau saya meninggal kasihkan pondok situ. Itu namanya wasiat. Wasiat ini sah dengan syarat nggak boleh lebih dari 1/3 seluruh harta mayit. Kalau lebih dari 1/3, maka yang sah cuma 1/3. Lebihnya tergantung persetujuan ahli waris seluruhnya. Contoh nih, dia punya mobil Alphard, ya. Nah, dia sudah wasiat, ini mobil Alphard ini kalau saya meninggal untuk pondok sana. Pas meninggal dihitung Alphard itu 900 juta. Sementara harta dia seluruhnya ya cuman 2M. Harta dia yang bergerak nggak bergerak 2M. Ini 900 ini lebih dari 1/3. Kalau 2M kan. Sehingga yang sah itu cuman 1/3. Nggak sampai 700 itu ya, 600 berapa. 600 berapa. Nah, sisanya itu tergantung ahli waris. Semua ahli waris itu nggak setuju. Maka penerima wasiat harus bayar sisanya.
Ingat 900 nih, dapatnya 650 seumpama. Maka dia harus membayar 250 ke ahli waris. Karena dia dapat mobil harga 900. Gitu. Nah, itu cara kalau memang ahli waris nggak setuju lebihnya. Itu wasiat. Dan wasiat ini ketika mayit wafat wajib dilaksanakan. Termasuk wasiat yang saya anjurkan bagi yang punya anak angkat. Karena anak angkat itu nggak masuk ahli waris. Haram ngasih anak angkat ahli waris. Sehingga kalau ngerti, saat saya dulu itu lama nggak punya anak. Habis ngambil anak ini, langsung alhamdulillah Allah kasih. 1, 2, 3. Sekarang anak saya 4. Tapi yang besar ini, kasihan nggak dapat waris. Loh, kasih wasiat, Pak. Tulis. Untuk dia ini dapat jatah mana, karena dia nggak dapat warisan. Itu namanya wasiat. Untuk yang di luar ahli waris. Sama seperti maaf. Kalau punya maaf anak hasil zina. Ya. Perempuan ini waktu dia nikahin sudah ngisi duluan. Keburu sudah hamil baru dinikahin. Itu anaknya nggak nyambung ya. Sehingga kalau dia perempuan nggak sah jadi wali ini ayahnya. Karena dia nggak punya ayah. Berarti hubungannya juga dia nggak bisa mewarisi harta ayahnya tadi. Karena dia bukan anaknya. Tapi saya mulai dia lahir sudah saya asuh. Iya kan urusan lahir urusan lain. Walaupun ini dari mamah dari spermanya, tapi sperma haram. Dari sperma haram ini nggak bisa nyambung. Cuman Anda bisa ngasih wasiat dia. Kasih wasiat. Karena dia nggak berhak dapat waris. Kalau didiamkan dan dia ngambil warisan yang bukan jatahnya, dosa lagi. Karena dia pencuri harta warisan orang. Loh, masa saya mencuri harta adik saya? Loh, bukan adik Anda. Dia adik tapi seibu. Yang meninggal ayah, berarti nggak dapat Anda. Kecuali yang meninggal ibu dapat warisan. Yang meninggal ayah, Anda nggak dapat. Karena Anda nggak punya ayah. Ini kalau kasarannya seperti itu ya. Kalau mau kasar seperti itu. Nah, tapi itulah hukum ya. Sehingga harus dijelaskan pelan-pelan. Yang keempat adalah biaya pemakaman. Mulai dari memandikan ambulannya, kafannya, ya, tukang galinya, itu dari uang mayit semua. Kalau sudah 4 ini beres, barulah dibagi ke ahli waris sisanya. Dan ingat, nggak termasuk daripada biaya pemakaman untuk acara tahlil, nggak termasuk, ya, nggak termasuk. Karena itulah nggak boleh tahlilan itu dari uang mayit. Haram, nggak bisa. Ya. Dari uang siapa Ustaz? Ya yang dititipin orang-orang sudah dipakai. Nggak cukup Ustaz kalau nasi seminggu, ya jangan nasi. Kue aja. Orang datang bukan untuk makan, orang datang untuk doakan. Ya syukur-syukur kalau ahli waris itu, ya mereka ini, urunan sudah dari duit kita, urunan dulu kita. Untuk acara orang tua nih. Toh nanti juga Anda dapat warisan. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Tapi kalau nggak mau ya sudah seadanya. Seadanya. Ya, kalau di Jawa itu makan nasi itu cuma hari ke-7 aja. Yang sisanya kue yang 1000-an itu sudah. Rame-rame Pak. Dan niatnya bukan niat makan, niat doakan mayit. Cuman hari ke-7 lebih rame lagi itu. Karena makan nasi itu lebih rame lagi kalau di Jawa. Kadang masih sudah doa yang datang banyak juga pas doa. Ya kan intinya sodako untuk mayit. Tapi tadi nggak boleh diambil dari uang mayit. Untuk urusan tahlilan nggak boleh. Nah, barulah itu warisan. Dari sini nggak boleh menjual harta waris kalau belum dibagi, belum dibayar utangnya, nggak boleh. Kecuali menjual sebagian harta warisan untuk ngelunasin utang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ustaz, ini utangnya ini sekian, tapi uangnya dikit, yang banyak asetnya. Jual aset untuk ngelunasin utang, nggak apa-apa.
Itu yang dimaksud. Tapi kalau menjual di sini itu untuk dibagikan ke ahli waris, nggak boleh. Karena utangnya belum kelar. Utangnya belum kelar ya. Wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaih. Dan harus dikeluarkan ongkos haji atau umroh. Nah, ongkos haji dan umroh kalau dua perkara ini masih ditanggung oleh mayit, belum mengerjakan sedikit pun. Haji dan umroh ini sama-sama wajib. Kalau Anda bisa umroh, belum bisa haji, umroh dulu wajib. Haram nunda umroh padahal mampu. Saya nanti aja nunggu haji sekalian umroh. Pas meninggal selesai sudah. Wajib dia membadalkan umroh wajib. Karena dua-duanya sama-sama wajib, Pak. Bedanya kalau haji ada gelar Pak Haji. Kalau umroh nggak ada gelar Pak Umroh, nggak ada. Nah, dari sini ini bedanya. Kalau wajib sama-sama wajib. Sama-sama wajib, ya. Illa an yubashsha li qadhiyatil asya'in tadi. Kecuali kalau dijualnya itu dengan tujuan membayar utang, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk dibagikan ke ahli waris, nggak boleh. Karena masih belum kelar 4 perkara tadi. Hak Allah, hak manusia, wasiat, sama biaya pemakaman. Itu harus beres dulu. Barulah warisan dibagi. Dan kata ulama mengatakan, paling lama warisan itu dibagi 3 hari setelah mayit wafat. Paling lama itu. Loh, Ustaz, masih belum kelar, Ustaz. Maksudnya gini loh. Masih dibagi itu setiap ahli waris ngerti jatahnya berapa. Bukan dikasih per orang, repot karena masih bentuk aset. Yang penting tiap ahli waris ngerti jatah saya sekian dari rumah ini, dari tanah ini. Ngerti dia. Sehingga aman daripada dari dijual oleh sebagian orang. Kalau sekarang terjadi itu di Grogol. Ya, karena gara belum dibagi-bagi, belum tahu jatahnya. Yang tempat ini menjual dikit-dikit tanahnya. Diambil semua. Harusnya jatah dia nggak ada, tapi pas dijual nggak dapat lagi. Nah, ini haram, dolim. Dia dolim dengan itu. Fatarikah kamarhunin bidzalik. Karokikin had jana walau bi akhdi danik. Ini pembahasan miripnya tarikah dengan seorang budak ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Nah, Habib. Minum khamar kan haram hukumnya kan? Iya. Itu batas dia sholat sahnya itu gimana itu? Iya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. Jangan mendekati sholat ketika engkau masih mabuk, sampai engkau sadar apa yang engkau ucapkan. Artinya di sini, ketika dia sudah sadar ngomong apa, berarti sudah hilang mabuknya. Sholat sah. Ini secara fikih. Kalau ahli tasawuf, kita semua ini mabuk semua. Karena nggak ada yang paham apa yang dibaca. Siapa yang di sini yang ngerti betul yang dia baca waktu sholat? Berarti nggak paham, itu udah mabuk semua berarti. Cuman wajib sholat. Ini mabuk versi tasawuf. Kalau versi fikih enggak. Ya, jangan mendekati sholat sementara kalian sedang mabuk dunia, kata ahli tasawuf. Sampai kalian paham betul apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai Anda khusyuk. Sehingga di dalam Ihya itu, khusyuk itu rukun sholat. Orang nggak khusyuk nggak sah sholat. Kita kalau pakai pendapatnya Imam Ghazali nggak sah semua Pak sholat kita. Untung aja ada fikih yang ya lumayan lah sederhana demi sahnya sholat. Ya, seperti itu.
Pertanyaan lain? Nah. Waalaikumsalam. Misal seperti ini Ustaz, kita sudah mempunyai niat mau menjual barang ini misalnya 50.000, kita tawarkan 80.000, ternyata yang mau beli ini menawar 70.000 Ustaz, padahal niat kita sudah 50.000. Itu seperti apa Ustaz? Oh iya, tidak masalah dalam hal itu. Intinya kacamata fikih ya. Karena mengambil untung lebih daripada atau 2 kali lipat daripada modal, bahkan 100 kali lipat, itu secara fikih nggak apa-apa. Secara fikih. Karena Nabi bersabda, innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya sahnya jual beli itu antara saling ridho. Penjual ridho barangnya diambil pembeli, pembeli ridho duitnya diambil penjual. Tanpa ada yang tertutupi ya, saling ridho, halas, tidak apa-apa. Bahkan kalau seumpama Anda bilang, Pak, ini harganya 50.000, tidak apa-apa, saya beli 70, tidak apa-apa. Ya sudah. Apalagi nggak bilang gitu loh. Cuman itu secara fikih. Kalau tasawuf lain. Kalau tasawuf ini, makanya kalau ada yang bilang tasawuf itu menyebabkan orang nggak sholat, ini sesat tasawuf ya. Tasawuf itu lebih ketat daripada fikih. Imam Syafi'i itu, beliau itu orang, Masya Allah, termasuk pimpinan ulama fikih di masanya. Itu beliau kalau duduk dengan Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i ini terkenal ahli tasawuf. Cuman sering ngebala kambing. Dan Ar-Ra'i itu nggak pernah ke majelis. Jarang duduk majelis. Ini di ngebala kambingnya gini. Tuh beliau Imam Syafi'i kalau duduk sama Imam Syaiban Ar-Ra'i ini, kayak duduknya murid di depan gurunya. Sampai Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i ini bingung. Ini siapa? Sampeyan ini ya Imam, orang besar kok duduk model gini depan penggembala. Kata Imam Syafi'i, ini orang diberi ilmu yang kita nggak punya. Ini orang diberi ilmu yang kita nggak punya. Kalau engkau mau, tes saja itu. Waktu masih sholat, dia sholat sambil nungguin kambingnya, dia sholat sunnah. Akhirnya Halam mengetes Imam Ahmad nih, betulkah dia punya ilmu yang saya nggak punya? Dites. Ahmad bin Hanbal orang alim. Ditanya, apa hukumnya orang yang lupa dalam sholat? Kata Imam Syaiban, madhab engkau apa madhab aku? Kaget. Ada madhab juga? Iya. Madhab engkau apa madhab aku? Kata Imam Ahmad, madhab saya dulu. Kalau madhab Anda, kalau dia lupa rukun, maka kalau belum ingat sampai ke rukun selanjutnya, nambah 1 rakaat. Kalau dia sudah ingat sebelum masuk ke rukun yang dia lupa, wajib dia kembali ke rukun yang dia lupa itu. Kalau dia meninggalkan sunnah abad, maka dia sujud sahwi. Dijelaskan detik. Wajib, paham. Terus madhab sampean ya apa? Jadi tanya. Imam Ahmad, madhab Anda kayak apa? Kalau madhab saya, kalau orang lupa di sholatnya lalai, ini hamba yang kurang ajar. Harus dihukum puasa setahun. Itu madhab tasawuf itu. Waduh, lupa satu sholat, hukumannya puasa setahun. Nah, inilah ilmu yang nggak bisa kita dapat, Pak. Ya, disebutkan Imam Yazid Al-Bustami itu makannya setahun sekali. Imam Yazid Al-Bustami itu makannya setahun sekali. Puasa full setahun. Kok bisa Ustaz? Nggak usah Anda bahas kok bisa. Ini mereka orang kenyang rohaninya. Kalau Anda mau tahu ya pasti kenyang rohani itu, lihat anak main PS dulu. Kalau sudah main PS, mana ada dia mikir makan. Pas habis durasinya baru lapar lah, kebelet pipis lah, macam-macam.
Seperti itu sudah. Makanya kadang ada orang heran, kok bisa ya orang dulu itu membaca Quran sampai 8 juz kali duduk, 10 juz. Kok kuat? Gini aja, sampai megang HP 2 jam kuat kan? Iya, ya seperti itu sudah. Mereka menikmati baca Quran kayak Anda menikmati Facebookan. Sama. Bedanya mereka berpahala, Anda ngelamun, gitu aja. Itu. Jadi fikihnya beda. Fikih mereka lebih ketat. Terus tanya lagi, sekarang itu kambing zakatnya berapa? Kata Imam Syaiban, madhab Anda apa madhab saya? Ada madhab lagi? Iya. Ya madhab saya dulu, kata Imam Ahmad. Kalau kambing itu 40, wajibnya 1 anak kambing umur setahun. Sampai 121, 2 kambing umur setahun. Dijelaskan detail. Ajib. Kalau madhab sampean kayak apa? Kalau madhab kami, kata Imam Syaiban, hamba dan semua miliknya milik Allah Ta'ala. Selesai sudah. Hamba dan semua milik hamba itu milik Allah Ta'ala. Artinya apa? Semuanya dizakati. Nah, ini lain lagi, Pak, ilmu tasawuf lain lagi. Nah, itulah fikihnya beda, lebih ketat mereka. Ini tasawuf nggak sholat, loh, bukan tasawuf, Pak. Itu ilmu sesat ngarannya, selesai. Jadi hati-hati belajar itu salah guru ya. Kelihatan yang lain. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita jalani semoga dipahami, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat. Ada hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi waffiqna wa fihim lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil anbiya ulama nahda bil khair wa fa'ul syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا بك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.